العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu, apa kabar hari ini? Sehat semua, yes. Saya yes. Sekarang lagi banyak yang kurang sehat. Tapi maksud saya 2 hari ini kurang sehat, tapi setelah masuk sini dengerin yel-yel jadi sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak yang gak hadir. Oh, ini lebih banyak sebenarnya yang hadir. Cuma pindah tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ini jangan tersinggungannya. Ini adalah ngaji kitab yang untuk memperbaiki apa yang tidak baik dari keluarga kita. Dibenahin saja. Kalau sudah resep yang panjenengan punya dirasa baik, tidak perlu diikuti, nggak apa-apa. Ini adalah karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengambil dari hadis-hadis, mengambil dari asar, perkataan daripada sahabat, mengambil dari perkataan tabi'in, para ulama, kemudian jadilah kitab seperti ini. Tapi kalau sudah merasa yang panjenengan gunakan sudah bagus, enak, lanjutkan. Carikan dalilnya saja. Baik. Dan jangan tersinggung ya. Karena kok sepertinya saya disuruh taat terus sama suami. Kapan suami suruh taat ke saya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yaqul. Ini datang daripada Ali radhiyallahu anhu. Kenal sama Sayyidina Ali? Kenal? Pernah? Tahu? Belum kenalan? Sama, kalau belum kenalan saya juga. Sayyidina Ali itu siapa ya? Sahabat sekaligus sepupu sekaligus menantu, gelarnya banyak sekali. Makanya kalau jenengan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali, kan ada biasanya kan kalau salat tarawih itu bisa dijawab dengan 2. Dijawab dengan karramallahu wajhah, bisa dijawab dengan radhiyallahu anhu. Jadi karramallahu wajhah itu hanya dimiliki oleh Sayyidina Ali. Saking banyak gelar daripada Sayyidina Ali. Dan ada itu juga lagu-lagu dari Sulis itu. Wa Ali yubabuha. Pernah dengar dulu? Ana madinatul ilm wa Ali yubabuha. Saya kalau sudah lanjutin nggak tahu. Hanya tahu itu saja. Jadi banyak gelarnya Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali ini juga tidak pernah melihat kemaluannya, diceritakan dalam riwayat yang lain. Saya sampai bingung gimana caranya bisa nggak ngelihat kemaluannya. Yaqul, kemudian beliau ini berkata, Sayyidina Ali, syarru khisalir rijali
paling jeleknya perilaku laki-laki, ai sifatihim, maksud paling jelek perilaku adalah sifat-sifat mereka laki-laki, khairu khisalin nisa'i, ialah sebaik-baik sifat perempuan. Oh, jangan tersinggung dulu kita. aduh. Bingung saya mau menjelaskan. Seburuk-buruk sifatnya laki-laki, sebaik-baik sifat perempuan. Masuk akal enggak? Kita lihat nanti. Masuk akal apa enggak? Seburuk-buruk sifatnya laki-laki, sebaik-baik sifat. Ya makanya kita lihat dulu, benar tidak ini perkataan Sayyidina Ali. Bifathil ba'i wal kha al mu'jamah wa bidhammis sukun. Apa yang pertama adalah al-bukhlu, bakhil. Bakhil. Pernah dengar bakhil, Bu? Medit. Pernah medit, Bu? Kikir. Oh, kayaknya kikir sama medit lebih ke zaman medit. Wa man usaili mimma yafdulu. Kikir bakhil itu adalah menahan atau tidak memberi kepada orang yang minta-minta dari apa yang Allah berikan, dari apa yang lebih dari kebutuhannya. Kita ada kebutuhan, ada kelebihan dari kebutuhan kita, tapi kita enggan memberikan kelebihan dari kita itu kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kita makan sudah 3 kali sehari, ada lebihnya. Kita sudah beli baju baru, beli mobil baru, ada lebihnya. Tapi ketika ada orang minta ke kita, bakhil karena tidak memberikan apa yang kita ada kelebihan di dalam diri kita. Jadi menahan sesuatu yang lebih dari kita itu disebut dengan bakhil. Itu pertama. Kejelekan dari laki-laki itu adalah kebaikan daripada, sebab seburuk-buruknya perilaku laki-laki, ini sifatnya laki-laki, sebaik-baik sifatnya perempuan. Yang pertama adalah bakhil, nanti kita akan jabarkan. Yang kedua adalah az-zakhmu, sombong, congkak. Laki-laki congkak juga, laki-laki sombong. Tapi seburuk-buruk laki-laki ini masih sebaik-baik perempuan. Dari segi apa? Sombongnya, kikirnya yang pertama. Yang kedua adalah apa sombong itu? I'jabu bin nafsi, takjub dengan dirinya sendiri. Ngaca. Oh, saya kok dilahirkan kayak bidadari seperti ini ya. Dilihat dari pojok sana, dari pojok sini, di pojok kaca sana, pojok kaca sini. Betapa beruntungnya suami saya memiliki saya. Ini takjub kepada diri sendiri. Itu disebut dengan zahmu. Saya dilahirkan dari mama yang seperti itu, dari mama, dari orang tua yang luar biasa, yang gak turunlah bidadari seperti saya. Di depan kaca ngaca sendiri, muji sendiri. Jadi pelit, sombong. Terus yang ketiga adalah wal jubnu, lemah hati. Lemah hati. Ini dijabarkan ini. Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan, maka sesungguhnya seorang perempuan, jika perempuan itu bakhilah, kikir, hafizat malaha wa mala zawjiha. Ketika perempuan kikir, Bu, tidak hanya kikir kepada hartanya sendiri, sampai kepada harta suaminya
dia kalau suaminya kata suaminya, Bu. Tapi kalau perempuan, harta dirinya jangan kasih Pak, jangan macam-macam Bapak kasih. Ya nggak tahu, ya introspeksi diri lah. Enggak Pak Ustaz, nggak pernah ngikut korek-ngorek harta Bapak. Oh berarti belum ke sana. Jadi ini mungkin ketika jenengan nggak pernah Pak Ustaz, saya nggak pernah ngalang-ngalangin suami saya sedekah, nggak pernah ngalangin suami saya untuk infakkan hartanya ke al-islah, tidak pernah sekalipun Pak Ustaz. Oh berarti panjenengan tidak termasuk yang bakhil. Mungkin sudah diuji oleh Sayyidina Ali berapa persen, oh yang bakhil ini 70%, jenengan masuk yang 30%, wanita-wanita yang saya tidak pernah Pak Ustaz. Terlanjur Pak Ustaz, kemarin saya larang suami. Tinggal diperbaiki saja. Kebaikan itu tidak pernah tertunda. Sekarang waktunya kita membenahi diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya musim kurban. Saya ada kemampuan, suaminya mau berkurban, tapi ditahan sama, jangan Pak, 5 tahun lagi mau makan apa Pak? Yang dipikir 5 tahun lah. Man wajada sa'atan falam yudhahi, barang siapa yang dia memiliki kemampuan untuk berkurban, ada kelebihan harta kemudian dia tidak kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat ia dengan tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak sah sholatnya, tapi Rasulullah enggan bersama orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintahnya Allah. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna aku telah berikan banyak nikmat kepadamu wahai manusia, cukup engkau bayar fasalli, salat, wanhar, berkurbanlah. Makanya saya tidak mampu berkurban, tapi saya 3 hari sebelumnya saya sudah pesan ayam. Saya potong ayamnya, bismillahirrahmanirrahim, ngikutin sahabat Rasulullah. Kenapa? Tapi jangan potong ayam semua nanti Bu. Karena hari itu kalau tidak mampu, yang penting adalah berkurban itu adalah menghilangkan sifat hewani kita, sifat ketamaan yang ada dalam diri kita alirkan darah pada saat itu. Jangan dicegah suaminya Bu kalau ada kelebihan harta. Untuk siapa? Untuk diri jenengan semua. Apa yang panjenengan infakkan ke musalla al-islah, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, apapun yang diinfakkan kalian itu dari harta kalian, fali anfusikum, untuk panjenengan semua. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, apapun yang kalian infakkan itu niatkan karena Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, jadi apapun yang diinfakkan kepada kalian itu Allah penuhi diri kalian itu dengan pahala-pahala. Jadi panjenengan apa yang dikeluarkan bukan untuk Allah. Allah Maha Kaya Bu. La yanalallaha luhumuha wa duhumuha wa dima'uha, kata Allah. La yanalallaha, tidak sampai kepada Allah. Luhumuha, daging-daging yang dipotong di al-islah itu. Wa dima'uha, dan juga darah-darah yang menetes itu tidak sampai kepada Allah. Walakin
Yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah bentuk ketakwaan daripada kalian semua. Allah memerintahkan untuk kurban, ya kurban. Ngikutin apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, itu bentuk dari takwa. Makanya jangan bakhil, jangan kikir, jangan Kalau nggak bisa sapi, kambing. Nggak bisa kambing, ayam. Saya sama jemaah saya berdua pesenin saya ayam, mampunya segitu. Setelah disembelih berdua, dah punya saya, ambil kamu, punya kamu, ambil saya. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Ya masa kurban mau dipotong sendiri, makan sendiri, ya bagi-bagilah berdua. Kalau tidak mampu, ya kita kan tahu diri Bu. Ya, kalau panjenengan yang mampu ada kelebihan harta, sisihkan hartanya. Jangan sampai suaminya mau berkurban dihalang-halangi. Gak boleh ya Bu ya, gak boleh. Kenapa? Karena kalau perempuan itu sudah bakhil, kata Syekh Nawawi, kalau perempuan itu sudah bakhil, dia akan menyimpan hartanya. Tidak cukup hartanya disimpan, harta suaminya juga disimpan. Artinya hartanya sendiri disimpan, harta orang lain juga disimpan. Tetangganya ngasih sedekah, dia nggak ngasih sedekah, datang, ngapain sih kamu ngasih sama dia? Dia kan begini-begini. Sudah nggak ngasih, malah orang lain disuruh jangan itu bakhil Bu. Ada tetangga saya, nggak usah cerita di sini. Nggak usah ngasih, itu orangnya begini-begini, ngapain? Nggak usah. Wa idza kanat mazhuwatan ay mutakabbiratan, jika perempuan itu mazhuwah atau mutakabbirah, yaitu sombong, takjub kepada dirinya sendiri, istangkafat ay imta'at, yaitu enggan menahan diri, mencegah kepada dirinya, min antukallima, dari berbicara. Perempuan itu enggan berbicara, kulla ahadin bikalamin layyinin muribin. Jadi perempuan itu enggan berbicara kepada siapapun dengan bahasa yang lembut, dengan pembicaraan yang lembut yang membuat bimbang orang. Muqiin fitahumma fituhamma fitahmati fituhmati. Jadi sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ketika seseorang perempuan itu sombong, dia enggan untuk berbicara kepada orang lain dengan bahasa yang halus, yang lembut, dan bahasa yang dia keluarkan itu adalah bahasa yang membuat orang kebingungan, sehingga satu sama lain itu menyebabkan salah paham, ada rasa curiga. Itu kalau mereka sudah sombong. Jadi enggan. Seharusnya perempuan itu kan lemah lembut ketika berbicara, Neng, Kak, Mbak, ya kan. Tapi kalau sudah dia sombong, dia nggak akan bicara dengan lemah lembut, tapi dia berbicara dengan sebaliknya, dengan arogansinya. Kamu, baru pakai
Apa? Yang KW sudah sosokan di hadapan saya. Kayak saya dong, ke dokter kecantikan sehari sekali. Seharusnya kan lemah lembut. Kak, Mbak, ayo kita ke pengajian. Tapi kalau sudah sombong, seret bajunya, labelnya belum dia copot. Saya lihat 5 juta. 5 juta. Kenapa enggak dicopot? Yang mahal bukan bajunya, ininya yang mahal. Labelnya. Itu kalau sombong. Jadi sehingga ketika berbicara pun akan menimbulkan kesalahpahaman, menjurumuskan kepada salah paham. Wa idza kanat jabbanatan, dan ketika perempuan itu takut, dha'ifatul qalbi, hatinya lemah. Ada yang membaca jabbanun tanpa tak. Fariqat min kulli syai'in, ia memisahkan diri dari tiap sesuatu. Kalau hatinya sudah takut, malukah, apakah, semuanya dia sudah merasa takut hatinya, perempuan itu, falam takhruj min baitiha, maka dia tidak akan keluar dari rumahnya. Wattaqat ay mahalli iqamatiha, tempat tinggalnya, dia tidak akan keluar tempat tinggalnya. Wattaqat ay tajannabat, menjauhi mawadi'at tuhami, dari tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan. Ad-dunun yang menyangka khifatan min zawjiha, karena takut daripada suaminya. Kalau perempuan itu sudah takut, Bu, dia itu tidak akan keluar rumah dan tidak akan berbicara apapun kepada suaminya, akan menyembunyikan sesuatu yang bisa menyebabkan ragu, yang bisa menyebabkan kecurigaan. Dia akan menutupi betul-betul. Nama si A dirubah menjadi B, B menjadi C, seumpamanya. Ya kalau merasa tinggal rubah lagi. Jadi kalau perempuan itu sudah rasa sudah takut ketahuan, pernah begini, pernah begitu, dia tidak akan keluar rumah. Kalau laki-laki kan dihadapi dengan jantan, Bu. Ada masalah bukan untuk lari, tapi dihadapi. Kalau sudah perempuan takut, nggak mau keluar, kenapa? Malu sih dia, malu sama dia. Sehingga karena perkara-perkara ini dikatakan oleh Sayyidina Ali, sejelek-jeleknya laki-laki sebaik-baik perempuan. Dan banyak. Ya kalau jenengan tidak termasuk ini, berarti tidak termasuk perkataan Sayyidina Ali. Insyaallah kalau di sini enggak termasuk. Ya. Insyaallah dalam sini ini termasuk orang yang salihah, yang taat kepada suaminya, yang enggak bentak-bentak suaminya. Semua sayang sama suaminya. Wa qala Daud alaihissalam, Nabi Daud berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi Daud? Beliau mengatakan, al-mar'atu su'ala ba'liha, istri yang buruk perilakunya ala ba'liha, atas suaminya, kal hamlis sagili, seperti membawa barang yang berat, ala syaikhil kabiri, di atas orang tua yang sudah pikun. Jadi orang yang istrinya perilakunya jelek itu diibaratkan ada orang tua pikun tapi masih mikul sesuatu yang berat.
Wal mar'atu salihatu, adapun istri yang salihah kattajil murassa'i bidzahabi, sedangkan perempuan yang saleh itu seperti kattajil murassa'i bidzahab, seperti mahkota yang dihiasi dengan emas, posisinya di atas mahkota. Kalau istri yang soleha, makanya jadi istri soleha bu, kita jadi istri soleh. Biar apa? Biar seperti mahkota yang dihiasi dengan emas. Kalau jenengan tidak soleha, jelek perilakunya, ya jenengan seperti orang tua yang sudah pikun, dibebani barang-barang di atasnya. Terlanjur tidak soleha dulu Pak Ustadz, ya perbaiki saja. Dengan cara apa Pak Ustadz? Uang sudah meninggal sumpah. Enggak, maksudnya kalau takut ada orang nanya, kalau di sini kan masih ada semua. Artinya takut ada orang nanya kepada bagaimana saya mengabdi kepada suami saya yang dulu pernah saya tidak soleh kepadanya. Dengan cara mendoakan, kirim Fatihah, minta ampunan kepada Allah terus begitu. Tapi jangan sampai ketahuan suami yang baru. Kullama ra'aha qarat 'ainuhu bi ru'yatiha. Setiap kali dia melihatnya maka hatinya bahagia karena melihatnya. Perempuan yang soleha itu seperti mahkota yang dihiasi dengan emas. Ketika melihat mahkota itu yang dihiasi dengan emas, suka enggak bu? Senang tidak melihatnya? Begitulah wanita soleha, ketika dipandangnya akan terus merasa gembira orang yang melihatnya. Tapi kalau sudah tua renta, dilihatnya pasti kasihan bu, nggak akan senang. Sudah tua renta, ngek, kasihan ya. Ibu-ibu hanya komentar kasihan, nggak ditolong ya. Kasihan, dia sudah tua, mana anaknya, mana aturan diambilin. Ibu mau pulang kemana? Saya anterin ya. Aturan begitu. Di pinggirnya kasihan ya dia. Hanya sebatas kasihan. Akhirnya diturunin sama anaknya di pinggirnya. Setiap melihat orang yang kesusahan hanya bilang kasihan. Seharusnya, nah anak orang itu nggak mampu, yuk kita tolong. Kemudian wayam bagi ayutlabu laha, wayam bagi dan pantas sesungguhnya apa sesayogianya sepantasnya yutlabu laha dituntut bagi istri itu al ta'rifa annaha, harus mengetahui istri itu annaha, bahwasanya perempuan itu kal mamlukati ail amati, seperti amah. Apa bahasa kerennya amah itu ya? Soalnya takut tersinggung saja kalau dijelaskan seperti makna aslinya. Budak. Jadi sesungguhnya perempuan itu harusnya tahu bahwasanya perempuan itu seperti mamlukati lizauji, seperti amah yang dimiliki oleh suami. Amah itu budak yang dimiliki oleh suami. Wa kal asiril ajizi, dan seperti seorang tawanan al-ajizi fi yadir rajuli, yang lemah yang berada di tangan laki-laki. Karena dia seperti budaknya laki-laki, dia soalnya kan enggak begitu, perempuan kan enggak suka. Biasanya perempuan, saya ini bukan budak yang harus pulang kamu kerja bikinin kopi. Saya ini juga manusia. Seperti itu bahasanya kan. Saya ini juga bukan budak saya ini. Kalau cari pembantu saja kan begitu biasanya kan begitu. Ini biasa, manusiawi biasa. Kok
Nyuci saya, ini saya, sampai cuci piring saya. Ya, cuci piring. Makanya ibu yang luar biasa itu pekerjaan yang tidak henti-henti itu adalah pekerjaan wanita. Yang ngerjain sekolahnya anak-anak siapa? Ibu kecuali ibu-ibu yang nggak mau ngerjain. Karena ada ya udah kerjain aja, ibu-ibu yang nggak mau kerja. Saya sampai bingung ibu. Sekarang itu metode sekolah itu saya bingung. Kalau waktu saya orang tua itu nggak ada yang bantuin saya itu ngerjain. Tapi pas sekarang saya mikir, anak-anak disuruh ngerjain begini, dipastikan nggak bisa bu. Disuruh buat bunga, bukan gambar, ngerakit itu loh. Ya masa anak-anak kelas 3 disuruh ngerjain itu, nggak masuk akal. Saya aja yang sudah besar tua begini nggak bisa bu, apalagi anak-anak. Artinya metode pendidikan itu yang nggak masuk akal ke saya itu. Karena karena perempuan itu seperti tawanan yang lemah di tangan laki-laki. Fala tatasarrafu, maka perempuan itu tidak boleh berbelanja. Ayatunfiqu fi syai'in min malihi, yaitu menafkahkan ia terhadap sesuatu. Jadi tidak boleh perempuan itu menafkahkan di dalam sesuatu min malihi illa bi'idnihi, dari harta suaminya kecuali mendapat izin dari suami. Karena perempuan itu seperti tawanan, hartanya suami jangan asal dibelanjain. Jangan asal dibelanjain. Bal qala jama'atu minal ulama, bahkan kebanyakan ulama itu berkata annaha, bahwasanya perempuan istri itu la tatasarrafu aidan, tidak boleh membelanjakan juga fi maliha, di dalam hartanya sendiri, illa biidni, kecuali izinnya laki. Sampai hartanya sendiri bu, kebanyakan ulama mengatakan harus izin kepada suami. Enggak sepakat di sini Pak Ustadz, masa saya yang capek-capek kok saya harus izin kepada suami? Ya monggo, enggak apa-apa. Ini kan jumhur ulama, berarti ada perkataan ulama yang tidak jumhur. Mau ngikutin yang mana? Mau ngikutin yang lebih banyak atau yang lebih sedikit? Itu saja, enggak apa-apa itu. Jadi hartanya suami harus izin, hartanya sendiri pun juga harus. Inti dari begini, kalau saya lihat itu intinya adalah biar dalam keluarga itu tidak ada kesalahpahaman bu. Intinya karena yang kita inginkan itu kan adalah apa? Kalau kita lihat di kitab yang satunya itu merajut keluarga sakinah. Jadi kita kan tujuannya adalah bagaimana keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga mungkin yang diinginkannya adalah keterbukaan antara suami dan istri. Memang harus ada ego-ego baik suami atau istri itu yang harus dilepas. Apalagi kebanyakan suami istri itu bukan langsung meneruskan keluarga, tapi membangun dari bawah. Kebanyakan itu membangun dari bawah itu tidak bisa mengedepan ego masing-masing, pasti bertengkar terus, hampir dipastikan. Jadi harus terbuka memang kalau membangun dari bawah itu. Si A punya sekian, si B punya sekian, si C punya sekian, terus begitu. Li'annaha kal mahjurati lahu, karena sesungguhnya perempuan itu seperti al mahjurah. Istri itu seperti orang yang dihajar. Kalau di dalam fikih belajar Fathul Qorib kan? Ya, belajar Fathul Qorib. Di dalam Fathul Qorib itu ada babul hajar. Ada bab yang tidak boleh mentasarrufkan, mengeluarkan harta.
Ada diantaranya orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan harta itu, diantaranya adalah anak kecil yang belum balik, anak kecil, anak yang sudah besar tapi dia akalnya kurang sehat, dia ditasarrufkan. Atau ada orang yang sudah mapan tapi dia itu boros sekali sehingga bisa menyebabkan ketidakbaikan, kemudian sama hakim dia diketok palu, tidak boleh mengeluarkan harta sekian. Itu namanya nanti ada di bab hajar. Ada orang yang tidak boleh mengeluarkan harta dirinya sendiri. Nah, perempuan itu sama seperti hajar. Istri itu tidak boleh mengeluarkan barangnya karena dihajar lahu bagi suami. Ai annal mar'ata li zawjiha, bahwasanya perempuan itu, istri itu bagi suaminya kal mamnu'i minat tasarrufi fil mali, yaitu seperti orang yang dilarang dari membelanjakan hartanya li ajril ghurama'i, karena mempunyai hutang. Jadi perempuan itu barat punya hutang kepada suami, yang kemudian suami itu melarang kepada istrinya untuk mentasarrufkan, untuk menginfakkan harta, untuk membelanjakan harta. Jadi harta itu kata ulama, punya suami atau punya dirinya sendiri, semua harus izin kepada suami. Nah, bagaimana resep untuk menjadi wanita solehah kalau di rumah? Wa yajibu 'alal mar'ati, ini diamalkan Bu biar mantap. Wa yajibu, dan wajib 'alal mar'ati atas istri itu wajib untuk apa? Dawamul haya'i min zawjiha, selalu rasa malu dari suaminya. Maksudnya malu dari suaminya apa? Wa qillatul mamarati lahu, mengurangi bermusuhan kepada suaminya, mengurangi mencaci maki. Kalau sehari mencaci maki suaminya 5 kali, kurangin jadi 3 kali. Besoknya kurangin lagi jadi 1 kali. Enggak bisa 100% kurangin, Bu. Kalau biasa bilang botaknya 5 kali, kurangin jadi 3 kali, botak. Besoknya kurangin lagi botak, besoknya udah enggak. Sumpamanya ini hanya contoh. Ini hanya contoh, bukan berarti di sini ada yang bilang botak sama saya, enggak. Jadi kalau kurangi permusuhan dengan suami, kurangi. Harus ada rasa malu kalau bermusuhan dengan suami. Yang akan menemani jenengan sampai wafat ya jenengan itu ditemani suami, Bu. Begitu juga suami, anak-anaknya mungkin dibawa oleh menantunya, baik laki-laki atau perempuannya, tinggal berdua. Makanya dijaga itu suami, juga dijaga itu istri, karena sampai tua, walaupun baru kenal umur 25 tahun kan baru, Bu, yang nemenin kan orang tuanya kan. Saya jenengan bertemu suami kadang umur 28 baru ketemu suami, umur 35 baru ketemu suami, walaupun suami kedua seumpamanya. Itu kan jodoh yang Allah berikan kepada panjenengan, dijaga. Kenapa? Itu yang akan menemani jenengan insyaallah dunia akhir. Papa, memang kamu yang kedua, tapi yang akan bersama saya di surga engkau, Papa, seumpama. Gitu. Apalagi yang pertama bilang ya, jadi wanita yang saleh. Yang kedua, wa waddu tarfiha, dan menundukkan penglihatan bisukunir ra'i hafdhu ainiha, merendahkan matanya. Jadi jangan pelototin suaminya, Papa di sana, Papa, seperti itu. Ya kalau nggak mau kesuwen, ya pokoknya rendahin mata saja, penglihatan jangan sampai sejajar. Kalau papanya di kamar mandi, seperti itu. Kalau aman di dapur, seperti itu. Yang penting pandangannya direndahkan, menunduk, tawadu.
Wa waktu tarfiha, dan menundukkan penglihatan qadamahu, di depan suaminya. Kalau lagi duduk sama suaminya, nunduk lebih rendah daripada suaminya. Mau mancing keluar ya, awas kalau keluar. Sudah begini, matanya melotot kepada suami, jangan bu, jangan, nundukkan lagi. Nundukkan lagi. Kalau lagi mau bilang awas, ingat kepada di sini nunduk. Awas Pak. Gitu. Jadi awasnya enggak apa dulu, bertahap. Awasnya dulu tapi nundukkan dulu. Awas Pak. Pelan-pelan, merubahnya pelan. Wa ta'atu, dan tunduk li zaujiha, kepada suaminya, limrihi, kepada perintah suaminya. Jadi perintah suaminya yang tidak melanggar syariat, patuhin. Wasukutu indal kalami, dan diam ketika berbicara suaminya. Jadi suaminya ketika berbicara, istrinya diam, jangan baru ngomong udah dipotong, dipotong, nggak boleh. Jadi ketika suaminya, iya papa, lanjut, iya lanjut, lanjut. Allah. Ya kita ini bukanlah nabi yang maksum ya. Kita memang tidak terjaga dari salah dan lupa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, di dalam kitab Nashihul Ibad itu, engkau ini siang dan malam itu melakukan kesalahan. Fastaghfiruni astaghfir lakum. Kalau begitu engkau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hari ini kita belajar seperti ini untuk mengenal seperti apa sih syariat Allah yang mengatur di dalam rumah tangga. Ternyata begini loh, perempuan itu harus begini. Wal qiyamu inda qudumihi, dan berdiri ketika datangnya suaminya. Suaminya datang naik motor atau naik mobil, seret. Ibu berdiri. Tadi kan nunduk kan? Nunduk sambil berdiri. Ya boleh juga. Kan biasanya ibu-ibu ada ini kan, hadro. Tola'an. Bawa kencrengan. Tola'al badru alaina. Ay majihi minas safar, waktu datang suaminya dari bepergian. Ya bisa saja pakai praktek. Jadi menundukkan mata ketika suaminya ngoceh-ngoceh karena capek, dia tidak tidak tegang. Langsung ibu-ibu sambut dengan ambil piring, ambil baskom. Tolak. Boleh monggo. Monggo. Jadi itu Bu, panjenengan. Insya Allah kalau diamalin ini tidak akan ini. Jadi ketika suaminya datang dari bepergian, ibunya berdiri. Tapi saya lihat ibu-ibu sekarang sudah begitu. Jadi ketika datang, dia sudah berdiri, entah karena nunggu oleh-olehnya, setelah itu diambil langsung masuk ke dalam, atau memang betul-betul capek ya Pak, mau air hangat kau, dingin kah? Ada yang mungkin seperti itu karena motifnya berbeda-beda. Ada yang nungguin uang yang dibawa dari proyeknya, ada yang nungguin, ya macam-macam lah motif. Jadilah motif yang syariah, ya yang syar'i. Wa khurujihi, dan ketika keluar suaminya minal manzili, dari rumah. Jadi ketika berangkat pun suaminya berdiri. Selamat sampai tujuan ya Pak.
Makanya kadang ada orang yang marah-marah ketika dibilang hati-hati. Katanya dulu itu saya pernah dengar kalau bilang hati-hati itu berarti disuruh ada apa-apa di jalan. Makanya dirubah saja, kalau hati-hati itu bilang semoga Bapak selamat sampai tujuan. Saya minum kopi dulu. Bukannya nggak boleh, diperbaiki saja biar nggak salah paham. Ada yang marah-marah itu gara-gara dibilang hati, karena yang hati-hati itu berarti disuruh apa? Hati-hati, karena kan bertemu dengan sesuatu yang tidak baik. Wa idharul hubbi lahu indal qurbi, dan memperlihatkan kecintaan kepada suami ketika dekat. Jadi ketika dekat dengan suami, Mas, saya ketika dekat pokoknya jenengan lah yang tahu bagaimana menunjukkan rasa cinta kepada suami. Wa idharu sururi inda ru'yati lahu, dan juga wa idhari sururi inda ru'yati wa idhari al-hubbi lahu inda al-qurbi wa idhari sururi inda ru'yati lahu, dan menampakkan kegembiraan ketika melihat kepada ketika melihat suami merasa senang, atau ketika suaminya melihat panjenengan sehingga suaminya jadi penuh senyum. Tapi jangan senyum-senyum terus, Bu. Ada apa istri saya? Gini nonton TV, TV-nya nggak hidup. Saya, Mah, kenapa Mah? Kau sekarang belajar lagi ngamalin kitab Uqudul Papa. Saya harus senang agar Papa melihat saya juga senang. Wa'ardu nafsiha, dan menawarkan dirinya, ayidharu halahu aizauj, menawarkan dirinya atau memperlihatkan dirinya kepada suaminya, inda idaratin naum, ketika mau tidur. Ya, ketika mau tidur tawarkan diri panjenengan kepada suaminya. Silakan Papa, mau dari manapun silakan. Wa ta'atturu, dan memakai minyak wangi. Jadi memakai minyak wangi, Bu. Jangan pas keluar, Bu. Ini sekarang kebalik. Kalau keluar baru pakai minyak, di rumah nggak pernah pakai minyak. Itu minyak itu beli untuk dirinya di rumah suaminya. Kalau ahli surga itu, kalau dalam kitab-kitab, Bu, memakai wangian, memakai baju bagus untuk suami. Saya keluar juga untuk suami, Pak Ustadz, biar nggak menimbulkan fitnah. Ini saya bingung saya itu, kenapa bisa berbeda dengan pemahaman Islam yang kemudian dipolesi seakan-akan kalau dia tidak pakai baju bagus, suami akan jelek di mata masyarakat. Artinya pemahaman itu hampir lumrah ketika apalagi terutama bertemu dengan keluarga si perempuan. Wah, takut sampai ada menimbulkan, kan memang menimbulkan pembicaraan, Bu. Ketika anak mantunya, anak sendiri, mamanya jenengan pulang ke rumah ibunya, pakaian compang-camping, ya Allah, anak saya kok diginin amat ya. Iya kan? Pernah punya mantu nggak? Belum, sama, saya juga belum punya. Saya hanya dengar ceritanya. Nak, dulu kamu nak, waktu Idul Fitri sampai beli baju 2 kali, nak. Sekarang nggak bisa beli baju, nak. Padahal beli atau nggak beli nggak jadi masa. Baju baru dipakai, tidak tak punya pun masih ada
Nggak ada kalau hari raya tutup semua. Wah, kemarin hari raya tutup semua. Yang buka sebelum hari raya. Ya itu Bu. Ditawarkan ibu juga pakai minyak tibur rohatilahu yang harum baunya Bu. Untuk siapa? Untuk yang dipakai minyak. Kok bau? Enggak. Udah mau tidur biar gak kesiangan besoknya, biar karena sekarang masuknya jam 6 ngikutin KDM ya. Jam 6:30. Setengah 7. Jadi sebelum tidur masak, seret. Mau tidur, minyaknya. Ternyata bekas masak. Minyak ikan asin yang dipakai. Minyak harum. Kalau ibu habis masak mandi, papa silahkan mandi. Bil miski wat tibi, dengan kasturi dan wangi-wangian. Wa nadhafati saubi, dan bersih pakaiannya. Juga pakaiannya bersih. Ini habis masak langsung dibawa tidur. Kasihan suaminya tuh Bu. Betul, ibu tuh diterima oleh suaminya lahir dan batin. Dia sudah tidak nampak lagi wanita yang cantik melainkan ibu. Ya habis masak aja diterima oleh suaminya. Habis masak diterima. Dia suaminya nggak komplain, karena memang mau komplain gimana pun dijawab sama ibu. Capek pak, habis masak ini. Apa yang dikerjakan sebelumnya disebutin semua, teng dililis semua. Kalau nggak mau saya capek pak, mau jadi ratu harus cariin pembantu pak. Akhirnya begitu. Ya kan kasihan sama ibu-ibu kalau dicari pembantu. Nanti yang masuk surga pembantu, yang nemenin suaminya siapa yang di surga? Janganlah. Itu adalah amal-amal yang bisa menyelamatkan ibu-ibu nanti. Merasa berat Bu, berat. Makanya di dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi, wa ma tunfiqu min khairin bukan min malin. Apa yang kalian keluarkan min khairin, harta itu sebenarnya min khairin dari kebaikan. Apa kebaikan yang panjenengan keluarkan itu diinfakkan untuk suaminya, diinfakkan untuk musalla, diinfakkan fali anfusikum, kembali kepada diri panjenengan semua. Ya kalau semuanya diwat pembantu, keenakan pembantu. Kecuali memang betul-betul tidak mampu panjenenganmu. Tidak ada larangan. Wadawamu zinati, dan selalu berhias. Wadawamu zinati, dan selalu berhias bi khadratihi, di hadapan suami. Di suami berhias. Papa pulang tanggal berapa? Pulang tanggal sekian, umpamanya biasa keluar kota. Tanya pulang tanggal berapa, jam berapa, tanya. Berhias sebelum suami datang. Watarkuha az-zinati, dan juga meninggalkan berhias inda ghaibatihi, ketika suaminya tidak ada. Kalau nggak ada jangan berhias Bu. Ada suaminya berhias, tidak ada suami tidak berhias. Ya mas, gimana berhias gak ada suaminya, untuk siapa? Untuk orang lain. Janganlah. Entah kalau bilang murahan nggak terima. Padahal yang disebut dengan mahal itu karena hanya limited edition, limit apa? Ya pokoknya itu, takut salah saya. Limited edition. Iya itu pokoknya. Kemudian qala al-Usbu'i,
Al-Imam Usma'i berkata, ra'aitul fil badiyati, saya melihat di suatu perkampungan imra'atan, seorang perempuan, alaiha qamisun ahmarun, yang mana perempuan itu memakai gamis merah, wa hiya mukhtabatun, dan dia memakai pacar. Tahu pacar? Apa namanya? Pacar itu bahasa Madura. Inai apa? Henna. Wa biyadiha sabhatun, dan di sebelah tangan yang lain sabhatun tasbih. Satunya pakai henna, satunya pakai tas. Faqultu, kemudian saya bertanya, ma ab'ada hada min hada, alangkah jauhnya ini berhias dan ini bertasbih. Kamu satunya berhias tapi kamu satunya bertas. Betapa jauhnya perbuatanmu itu berhias dengan bertasbih. Apa yang dikatakan perempuan itu? Faqalat min bakhrit tawil, dan dia menjawab dengan syair bahir tawil, walillahi minni janibun la udhi'uhu walilahwi minni wal batalati janibu. Kata perempuan itu ketika ditanya betapa jauhnya antara tasbih dan berhi, walillahi minni janibun la udhi'uhu walillahwi minni wal bitalati janibu. Sebagian sisi diriku ini adalah milik Allah, makanya harus berbanyak bertas yang tidak akan aku sia-siakan. Seperti itu. Dalam diriku yang lain pula ini ada nafsu, untuk nafsu dan saat tidak tersibukkan di selain pekerjaan. Sisi yang lain di dalam diriku ini milik Allah, sisi yang lain dari diriku ini milik suamiku. Makanya dia berhias untuk suaminya, makanya dia bertasbih. Walaupun dia untuk taat kepada suaminya, jangan sampai lupa taat kepada Allah. Taat kepada suaminya pun karena perintah Allah, bukan karena sekedar panjenengan sayang kepada suaminya. Sayangnya panjenengan kepada suaminya karena disertai perintah. Kalau tidak karena Allah, bahaya Bu, bahaya. Karena jawaban seperti itu, fa'alimtu, maka aku mengetahui annaha, bahwasanya perempuan itu imra'atun salihatun, perempuan yang salihah. Laha zaujun, bagi perempuan itu zaujun, laki-laki, tatazayyanu lahu. Jadi dia itu perempuan berhias untuk suaminya. Dan juga Bu, wa tarkul hiyanati lahu inda ghaibatihi fi firashihi, dan juga meninggalkan khianat ketika suami tidak ada di tempat tidurnya. Tempat tidurnya enggak boleh diberikan kepada orang lain ketika suaminya tidak ada. Wa malihi, dan hartanya, harta suaminya enggak boleh diberikan kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hukum la yakhillu laha, tidak halal kepada istri an tat'ama min baitihi, memberikan makan dari rumah suaminya, illa biidnihi, kecuali izin suaminya, illa ratba minat ta'ami, kecuali makanan basah dari makanan itu, alladhi yukhafu fasaduhu, yang dikhawatirkan rusaknya makanan itu. Jadi tidak boleh memberikan makanan dari harta suaminya, dari rumah suaminya, kecuali makanan yang basah yang dikhawatirkan basi atau rusak makanan itu. Fa in at'amat an ridahu, apabila perempuan itu memberikan makanan kepada orang lain atas ridha suaminya, kana laha mislu ajri, maka perempuan itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala suami. Wa in at'amat bi ghairi idniha
kalau memberikan makanan tanpa seizin suami, kana lahul ajru, suaminya dapat pahala, wa alaihal wizru, sedangkan perempuannya mendapatkan dosa. Kita sepakati dulu sampai jam berapa? 3:04. Oke, siap. Wa ikramu ahlihi, dan menghormati keluarganya suami, ai zauji. Kalau keluarganya datang, hormati ibu. Iya, walaupun sakit hatinya hormati. Dulu dia yang enggak suka sama saya, dulu dia yang tidak setuju sama saya, hormati. Hormat. Begitu juga panjenengan, menantunya dulu enggak setuju jenengan, hormati juga menantunya. Dia sudah ada bagian yang sudah Allah takdirkan kepada anak panjenengan. Begitu juga mertua panjenengan adalah mertua yang Allah takdirkan menjadi keluarga panjenengan. Hormati, muliakan keluarga suaminya. Wa aqaribihi, dan sanak kerabatnya. Walau bil kalamil jamil, walaupun meskipun dengan perkataan yang baik. Jadi tidak bisa menghormati dengan makanan yang banyak, tapi setidaknya hormati dia dengan perkataan yang baik. Kapan datang? Ini air, ini manis-manisan. Suguhkan. Wa ru'yatul qalili minhu aizauji katsiran, dan memandang pemberian yang sedikit dari suami yang dianggap banyak. Jadi suaminya sudah ngasih banyak, anggap itu sedikit. Wah, ngapain ngasih banyak-banyak, Pak? Jangan. Kalau ibu pernah begitu, itu manusia. Karena memang itu godaan, Bu. Godaan dari setan. Itu suaminya mau ngasih kepada keluarganya banyak. Godaan. Jadi anggap itu sedikit. Oh enggak, sedikit itu. Kalau sudah belajar ini, kalau ada bisikan, kan akan muncul itu kalau sudah bisikan setan itu. Suaminya itu mau transfer banyak tuh. Itu sedikit. Itu sedih. Wa qabulu fi'li bi syukri, dan menerima pekerjaan suami itu dengan rasa syukur. Apapun kerjaan suami panjenengan, semua terima dengan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, suami saya masih bisa bekerja. Banyak orang yang belum bisa bekerja walaupun begini ya Allah. Alhamdulillah suami saya bisa memberikan nafkah walaupun tidak terpenuhi sepenuhnya. Syukur. La in syakartum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Wa ru'yatu halihi bil fadli, dan melihat perilaku suaminya dengan diutamakan, dengan keutamaan. Jadi pandang perilaku suaminya itu, lihat gerak-geriknya, pandang dengan semua dengan keutamaan. Makanya suaminya itu harus juga belajar agama sehingga bisa mendidik istrinya. Ya kalau memang gak bisa belajar agama, suruh datang setiap malam Senin ke sini, Bu. Suruh ngaji setiap malam Senin, ngaji Pak ke Musola Al-Islah. Untuk apa? Biar engkau bisa membawa kami sekeluarga ke dalam surga. Dengan cara apa? Dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya, Bu. Tapi begini ya, orang yang beribadah kepada Allah bukan berarti tidak diuji oleh Allah. Semuanya tetap diuji. Semakin kok tambah belajar ke musola, kok tambah dekat dengan Allah, dengan apa yang disampaikan oleh para ustadznya, kemudian diamalkan suaminya, kok ujiannya kok datang terus. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fala yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka berkata beriman, kemudian saya biarkan dia tidak diuji? Tidak, semuanya akan diuji oleh Allah. Betapa banyak
kaum-kaum sebelumnya telah diuji oleh Allah, ingin tahu mana yang benar-benar beriman kepada Allah, mana yang hanya sekedar munafik. Kalau panjenengan diuji terus oleh Allah, yakinlah itu kasih sayang Allah yang ingin menaikkan derajat keluarga panjenengan di sisi Allah Subhanahu wa alla tamna'a nafsaha, dan tidak boleh istrinya itu menahan dirinya minhu dari suaminya, wa in kanat ala dhahri qatabin, walaupun dia berada di pelana unta, walaupun di atas kendaraan, tidak boleh dirinya menahan ketika suaminya mau. Idza kanat tamatu mubahan, jika ibu belum selesai begitu. Idza kanat tamatu mubahan, jika kesenangan itu yang akan diminta suaminya itu tidak melanggar syariah, artinya yang diperboleh, bila bikhilafi ghairil mubaih, berbeda dengan yang tidak diperbolehkan. Contoh kawat haidin, seperti watek yang haid, nufasain seperti nifas qabla lusli, sebelum mandi besar, walau ba'da qita'id dami, walaupun sudah terputus darahnya. Jadi ketika suaminya mau di atas kendaraan, cuma kan aneh juga ya. Makanya ada mobil bergoyang apa itu. Bapak, bukannya saya menolak, bukannya saya tidak sopan, Bapak. Kita sebentar lagi, 5 menit lagi nyampe rumah. Pokoknya, aduh kalau sudah pokoknya itu. Apa ada yang nggak tahu? Mungkin di sini nggak ada yang seperti itu. Baik, kita cukupkan di sini saja. Insyaallah ini nanti akan dilanjutkan pelajaran berikutnya, bagaimana ketika ingin berkumpul dengan suaminya, apa yang harus dibaca. Oh, sudah hatam itu Pak Ustadz. Ya, ngulang lagi aja. Kalau sudah panjenengan fasih di dalam bab ini tinggal ngulang lah. Wah, itu sebelum nikah sudah hatam Pak Ustadz, belajar dulu di sekolah dan sebagainya, atau dari guru-gurunya. Ini kita ngulang lagi. Semoga Allah berkahi, Allah muliakan kita karena kita selalu belajar syariah. Semua yang kita pelajari tiada lain karena niat ingin mengenal lebih Allah, lebih dekat dengan Allah, ingin mengenal lebih dekat dengan syariah. Bagaimana kita bersosial dengan suami dan keluarga. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.